Bab 218. Ketegasan. Di Cloud Sky Sect, sebagian besar pembudidaya Nas Chainsaw berada di sekte luar, tetapi masih ada beberapa di sekte dalam. Namun, sebagian besar pembudidaya Nas Chainsaw ini berfokus pada alkimia dan jarang pada pertarungan. Sama seperti seorang penggarap baru lahir di halaman selatan, yang saat ini menggunakan api baru lahirnya sendiri dan api bumi untuk memurnikan sekumpulan pil yang akan meningkatkan tingkat kultivasinya. Dalam perjalanan ke halaman selatan, Wang Lin menyembunyikan semua jejaknya sendiri dan bergerak seperti hantu. Dia tiba di luar halaman selatan dan menatap kabut putih saat dia masuk. Cheng Xian memberitahu Wang Lin di mana dia tinggal. Kabut tidak berpengaruh pada Wang Lin saat ini. Saat dia menyebarkan akal ilahi, dia bisa dengan jelas melihat segala sesuatu di halaman selatan. Dekat dengan pusat halaman, Wang Lin melihat fluktuasi kekuatan spiritual. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada kultivator Nas Chainsaw tahap awal di sana. Saat perasaan ilahi Wang Lin lewat, kultivator Nas Chainsaw memperhatikan kehadiran Wang Lin. Dia terkejut dan ingin segera keluar, tetapi dia tiba-tiba berhenti, melihat ketung kupil, dan mulai ragu. Adapun Wang Lin, saat dia mengetahui bahwa ada seorang kultivator Nas Chainsaw, dan hanya tahap awal pada saat itu, dia melambaikan tangannya dan sebuah bendera kecil muncul. Hampir seketika, bendera tumbuh dan menjebak kultivator Nas Chainsaw. Wang Lin tersenyum dingin. Jika pembudidaya telah mencapai tahap tengah Nas Chainsaw, maka dia akan segera menyerah untuk membantu Cheng Xian dan akan pergi. Tapi karena kultivator Nas Chainsaw baru pada tahap awal, Wang Lin tidak takut. Meskipun bendera pembatasan lebih lemah tanpa dia mengendalikannya, itu masih bisa menjebak kultivator Nas Chainsaw tahap awal selama 1/4 jam. 1/4 jam sudah cukup bagi Wang Lin untuk melakukan semua yang dia ingin lakukan. Wang Lin tidak lagi peduli dengan kultivator Nas Chainsaw saat dia terus berjalan dalam kabut putih. Tidak ada yang memperhatikan bahwa dia telah menjebak kultivator Nas Chainsaw dengan bendera pembatasan. Wang Lin dengan mudah bergerak dalam kabut putih dan tiba di kamar Cheng Xian. Dalam pemindaian oleh akal ilahi sebelumnya, Wang Lin telah menemukan bahwa Cheng Xian ada di sini, tetapi situasinya tampak agak berbahaya. Cheng Xian sedang berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Dua aliran air mata mengalir dari matanya dan energi spiritual dalam tubuhnya kacau balau. Di sisinya berdiri seorang pria parubaya yang kelebihan berat badan. Pria parubaya itu menghela nafas saat dia melemparkan pil ke mulut Cheng Xian dan memarahi, "Bocah cilik, aku sudah memberitahumu bahwa gadis-gadis itu hanyalah masalah. Terutama gadis bernama Tong. Sangat licik dan licik. Dia bukan seseorang yang bisa kamu tangani. Apakah kamu mengerti sekarang? Mulai sekarang, berhentilah berpikir untuk mengejar gadis dan ikuti gurumu dalam mempelajari alkimia. Itu adalah jalan yang benar." Cheng Xian tidak mendengarkan sepatah kata pun. Saat pil memasuki mulutnya, energi spiritual di tubuhnya perlahan menjadi tenang. Gurunya menghela nafas dan berkata, "Saya tahu kamu frustrasi. Berapa kali Anda pergi ke sana? Jika bukan karena saya membuang harga diri saya, Anda pasti sudah kehilangan nyawa. Halaman barat bukanlah tempat yang bisa kamu kunjungi dengan bebas. Kali ini, jangan salahkan guru karena menjebakmu di sini. Halaman barat sudah mengirim kabar. Jika Anda terus membuat masalah, mereka akan menghancurkan kultivasi Anda.
Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan meninggalkan ruangan. Wang Lin berdiri di luar halaman. Setelah melihat semua ini, dia merenung sejenak, lalu menghilang. Dia muncul kembali di halaman dan masuk ke kamar Cheng Xian tanpa ada yang memperhatikan. Dia memandang Cheng Xian dan melambaikan tangannya. Pembatasan 4. Cheng Xian segera dipatahkan dan Cheng Xian bangkit dan menatap Wang Lin dengan kebencian yang mendalam di matanya. Kamu dikirim oleh mereka untuk membunuhku. Bunuh aku. Saya tidak takut, katanya. Wang Lin mengenakan topeng dan aura serta kultivasinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jadi tidak mungkin bagi Cheng Xian untuk menyadari bahwa itu adalah dia. Wang Lin melirik Cheng Xian. Dia menggerakkan tangannya dan batasan langsung muncul dan mengelilingi ruangan. Murid Cheng Xian menyusut. Dia tersenyum masam dan berkata, mereka bahkan meminta seorang penatua dari halaman luar untuk berurusan dengan seorang junior sepertiku. Ayolah, jika aku berkedip, maka namaku bukan Cheng Xian. Setelah menetapkan batasan, Wang Lin dengan dingin berkata, saya memang diminta oleh seseorang untuk datang, tetapi untuk membantu Anda, bukan membunuh Anda. Katakan padaku apa yang terjadi. Semakin detail, semakin baik. Cheng Xian tertegun. Setelah melirik Wang Lin, dia ragu-ragu dan bertanya, siapa yang meminta senior untuk datang? Wang Lin mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, aku hanya akan memberimu 3 kalimat, dan itu yang pertama. Jika hal-hal masih belum dijelaskan dengan benar dalam 2 kalimat berikutnya, saya akan pergi. Cheng Xian mengatupkan giginya dan berkata, semua ini adalah kesalahan Gong Sun Tong dari halaman barat. Alasan dia dekat denganku adalah karena dia mengejar 2 kerarohku. Wang Lin merenung sedikit. Kedua keraroh ini milikmu. Dia bertanya. Pertanyaan Wang Lin sangat pintar. Di Sekte Langit Awan, ada banyak makhluk roh yang tujuannya digunakan untuk alkimia. Jika itu masalahnya, maka apa yang dilakukan Gong Sun Tong tidak sepenuhnya salah. Cheng Xian mengangguk dan berkata, aku tahu apa arti senior. Kedua keraroh itu bukanlah binatang dari Cloud Sky Sect. Saya membawa mereka bersama saya ketika saya bergabung dengan Cloud Sky Sect. Menurut aturan Cloud Sky Secte, keduanya milikku. Wang Lin dengan tenang bertanya, jadi Gong Sun Tong ini mendekatimu, lalu meminta 2 keraroh itu padamu. Anda ingin menyenangkannya, jadi Anda memberinya 2 keraroh, benar. Cheng Xian mengungkapkan ekspresi penyesalan dan dengan bersemangat berkata, tapi kupikir dia ingin menggunakan keraroh sebagai tunggangan. Saya tidak pernah mengira tujuannya adalah inti keraroh. Kera besar sudah diambil intinya dan hilang. Saya berasumsi dia sudah mati. Sekarang, hanya kera kecil yang tersisa. Saya pergi berkali-kali untuk memintanya kembali, tetapi tidak diizinkan masuk. Itu adalah murid sekte luar, Lu Song, yang melukaiku berkali-kali. Wang Lin sedikit mengernyit. Dia awalnya tidak ingin terlibat dalam semua ini, tetapi karena Cheng Xian membantunya mendapatkan resep pil pendirian yayasan, dia harus membantu. Setelah merenung sedikit, Wang Lin memandang Cheng Xian dan bertanya, bagaimana kamu ingin membalas dendam? Mata Cheng Xian berwarna merah darah. Dia berkata, sambil menggertakkan giginya, jika kera yang lebih kecil masih hidup, maka saya akan menganggap masalah ini sebagai kesalahan saya sendiri. Tapi jika dia mati, maka aku ingin mereka juga mati. Wang Lin mengangguk dan dengan tenang berkata, terserah kamu. Dengan itu,
Dia mundur dan menghilang tanpa jejak. Cheng Xian menatap kosong ke tempat Wang Lin berada. Matanya menunjukkan tatapan bingung. Setelah Wang Lin meninggalkan kamar Cheng Xian, dia dengan cepat menuju halaman barat. Saat dia hendak meninggalkan halaman selatan, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke kejauhan. Dia merasakan fluktuasi akal ilahi ke arah itu. Setelah merenung sebentar, dia melambaikan tangannya dan menghilang tanpa jejak. Saat tubuhnya menghilang, Limuan tiba secepat kilat. Di belakangnya adalah pria parubaya, masih dengan ekspresi lembut di wajahnya. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan perlahan bertanya, "Saudari junior, apa sebenarnya yang kamu cari?" Li Muwan berhenti. Melalui tetesan darah di alisnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa orang itu sedang berdiri di sini, tetapi mengapa dia tidak dapat melihatnya? Li Muwan tersenyum pahit. Dia adalah orang yang sangat pintar dan segera menyadari bahwa itu karena dia tidak ingin melihatnya. Li Muwan menggigit bibir bawahnya. Wajahnya dipenuhi kesedihan dan berkata, "Aku tahu kamu ada di sini. Mengapa kamu bahkan tidak mau bertemu denganku sekalipun?" Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah. Dia mengirimkan akal ilahi, tetapi tidak menemukan siapapun. Dia mengerutkan kening dan menatap Li Muwan dengan curiga. "Saudari junior, siapa di sini?" "Tidak ada orang lain di sini." Li Muwan bahkan tidak melihat pria parubaya itu saat dia menutup matanya dan perlahan menjadi tenang. Dia berkata, "Wan Er tidak meminta apa-apa lagi, tapi untuk bertemu denganmu sekali. Dalam 200 tahun ini, Wan Er bergantung pada botol cairan roh itu untuk menjaga vitalitasku. Jika kamu tidak mau keluar, maka Wan Er akan bunuh diri sekarang juga untuk melepaskan diriku dari obsesi ini." Suaranya sangat rendah, tetapi dipenuhi dengan tekad. Mata pria parubaya itu berbinar saat dia dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Pada saat itu, sesuatu muncul di udara kosong. Hampir seketika, sosok bayangan muncul entah dari mana. Itu Wang Lin. Saat dia muncul, ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah menjadi jelek. Namun pria parubaya itu tidak berani bertindak gegabah. Dia perlahan menggerakkan tangannya ke arah tasnya. Li Muwan menatap Wang Lin. Meskipun Wang Lin mengenakan topeng, Li Muwan dapat dengan jelas mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang dulu. "Kamu datang?" bisik Li Muwan. Wang Lin tersenyum kecut dan bertanya, "Mengapa kamu harus seperti ini?" Dengan itu, dia dengan dingin menatap pria parubaya itu dan dengan tenang berkata, "Saat tanganmu menyentuh tas peganganmu adalah saat kamu mati." Tangan kanan pria parubaya itu tiba-tiba berhenti. Wajahnya berubah lagi. Perasaan yang diberikan Wang Lin terlalu aneh. Dia jelas hanya pada tahap akhir formasi inti, tetapi tekanan yang diberikan Wang Lin padanya seperti seorang kultivator Nas Chen Sol. Dia yakin jika tangannya menyentuh tas pegangan, Wang Lin akan langsung membunuhnya. Tetesan besar keringat muncul di dahinya saat dia dengan cepat berkata, "Karena kakak adalah teman saudari junior Li, maka kamu adalah teman Cloud Sky Sek. Bagaimana saya berani bersikap kasar? Kakak salah paham denganku." Li Muwan memandang Wang Lin. Dia memiliki ribuan hal yang ingin dia katakan, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Dia merenung sedikit, lalu bertanya, "Apakah kamu masih memiliki batu giok itu?" Wang Lin menatapnya sebentar. Dia diam sebentar, lalu menjawab, "Aku membuangnya." Tubuh Li Muwan bergetar.
Matanya dipenuhi dengan kesedihan. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan berbisik, "Karena kamu membuangnya, baiklah. Itu bukan sesuatu yang mahal." Meskipun dia mengatakan ini, dia merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Rasa sakit ini seperti banjir yang akan menenggelamkan hatinya. Batu giok naga itu adalah sesuatu yang telah dia lakukan dengan sekuat tenaga dan bahkan menggunakan kekuatan hidupnya sebagai harga untuk berhasil membuatnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia berkorban terlalu banyak untuk itu saat itu, dia setidaknya sudah berada di puncak formasi inti dengan semua pil yang dia minum, jika bukan tahap Naschensol. Bagaimana lagi dia bisa terjebak pada tahap awal formasi inti? Saat dia mendengar bahwa batu giok itu baru saja dibuang oleh Wang Lin, hatinya terasa sakit. Rasa sakit ini begitu kuat sehingga, terlepas dari semua usahanya untuk menenangkan diri, tubuhnya masih gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Wang Lin menoleh dan tidak lagi menatap Limuan. Dia merenung sedikit dan berkata, "Aku pergi." Wang Lin perlahan berbalik dan pergi. Hati Limuan sakit. Dia tersenyum tipis di punggung Wang Lin. Meskipun itu adalah senyuman, jelas bagi semua orang bahwa itu adalah tangisan tanpa suara. Nenek moyang sekte. Langit awan ingin aku membentuk pasangan kultivasi dengan orang ini. Sebelumnya, saya terus menolaknya, tapi sekarang, saya tidak punya alasan lagi untuk menolaknya. Jika Anda masih berada di negara Chu dalam 3 bulan, silakan datang ke upacara. Kaki Wang Lin langsung gemetar. Perasaan yang sangat kompleks muncul di hatinya dan dia mulai berpikir. Mata Limuan bersinar sambil menunggu jawabannya. Pria parubaya itu akhirnya mengerti mengapa Limuan selalu menentang menjadi pasangan kultivasi. Alasannya adalah orang ini. Meski wajahnya tenang, jejak niat membunuh muncul di hatinya. Wang Lin merenung untuk waktu yang lama. Dia berkata, dengan nada rendah dengan punggung menghadap Limuan, "Selamat." Dengan itu, dia perlahan pergi. Tubuh Limuan bergetar. Setelah sekian lama, air mata mengalir dari matanya dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku benci kamu, benci kamu." Pria parubaya itu menghela nafas. Dia dengan lembut berkata, "Saudari junior, dia sudah pergi." Limuan menggigit bibir bawahnya. Dia mengabaikan pria parubaya itu dan kembali ke rumahnya. Wajah pria parubaya itu masih lembut, tapi dia dengan dingin tersenyum di dalam hatinya. Dia berpikir, jika bukan karena 200 tahun Yuanyin Anda, saya tidak akan meminta leluhur untuk menyetujui kami menjadi pasangan kultivasi. Dengan bantuan Yuanyin Anda dan semua pil yang telah saya kumpulkan, menembus tahap Naschensol hanyalah masalah waktu. Jika Anda setuju sebelumnya, saya akan tetap baik kepada Anda, tetapi sekarang saya memutuskan bahwa, begitu saya mencapai Naschensol, saya akan membuat Anda membayar karena berulang kali menolak saya. Wang Lin meninggalkan halaman selatan. Meski dia orang yang kejam, dia masih merasa sangat menyesal terhadap Limuan. Bukannya dia tidak bisa menerimanya, tapi jalan yang harus dia lalui tidak cocok untuk diikuti oleh wanita. Bab 219. 2 bulan. Yang benar adalah bahwa Wang Lin tidak sekejam yang terdengar pada Limuan, tetapi avatarnya harus mencapai tahap Naschensol. Jika dia terlibat dengan Limuan sekarang, maka itu akan menyebabkan perubahan yang tak terelakkan dalam rencana awalnya, perubahan yang dapat menyebabkan konsekuensi serius. Akibatnya,
Lim Wuan bisa terseret juga dan itu bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Wang Lin. Dia menghela nafas. Suasana hatinya mulai berfluktuasi dan dia tidak dapat menenangkan dirinya sendiri. Dia meninggalkan halaman selatan dengan perasaan rumit di hatinya. Dia menghitung bahwa ada kurang dari setengah dari 15 menit yang tersisa, jadi dia harus bertindak cepat. Tubuhnya tiba-tiba bergerak seperti kilat dan dia segera tiba di luar halaman barat. Setelah Wang Lin tiba, dia tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia dengan cepat mengitari halaman barat dan menempatkan batasan. Dia kemudian dengan cepat memasuki halaman. Dengan rasa ketuhanannya yang kuat, tidak ada murid yang berpatroli yang bisa mendeteksinya. Semua bangau mendarat dan menolak untuk terbang, tidak peduli berapa banyak gadis di punggung mereka mendesak mereka. Sosok Wang Lin bergerak cepat menembus kabut dan memasuki halaman barat. Dilihat dari luar, tempat ini terlihat seperti negeri dongeng dan bahkan lebih terlihat seperti di dalam. Tingkat kehalusan bangunan di sini beberapa kali lebih tinggi dari bangunan di luar. Sinar cahaya berwarna pelangi datang dari kedalaman halaman, bertindak seperti jembatan saat semua gadis di halaman barat melayang. Namun sayangnya, semua burung bangau tergeletak di tanah, gemetaran. Dengan demikian, tempat ini kehilangan pemandangan yang indah. Mengikuti jalan yang diceritakan Cheng Xian kepadanya, Wang Lin berjalan cepat melewati halaman dan tiba di kamar Gong Sun Tong di bagian barat halaman. Dia menyebarkan indera ketuhanannya dan menemukan pemandangan yang sangat aneh. Dia sedikit mengerutkan kening, lalu melompat ke udara dan tiba di dalam ruangan. Ada layar di satu sisi ruangan dan di belakang layar ada dua sosok cantik yang sedang mandi. Melihat melalui layar, kedua wanita itu memiliki lekuk tubuh yang sangat bagus saat mereka menyentuh tubuh satu sama lain. Segera, tubuh mereka saling berpelukan saat mereka mulai bergerak. Pada saat yang sama, erangan datang dari balik layar. Di bawah akal ilahi Wang Lin, tindakan kedua gadis itu terlihat jelas. Saat ini, gadis yang terengah-engah itu berkata, "Kakak Tong, Cheng Xian itu, ah." Saat dia berbicara, gadis lain bergerak saat dia menyentuh titik sensitif. Setelah sekian lama, suara malas dan lembut datang dari balik layar dan berkata, "Ling Er, apakah kamu masih mengkhawatirkan Cheng Xian itu?" "Iya, saya menipu dia. Tapi itu semua karena Anda kekurangan inti untuk resep pil Anda. Aku baru saja melihat kera rohnya. Tapi, bagaimana dengan Lu Song?" Gadis yang dipanggil Ling Er adalah Cheng Ling. "Percaya saja padaku. Saat Lu Song datang besok, aku akan menghadapinya. Saya berjanji tidak akan ada masalah. Lu Song itu, paling banyak, aku akan membiarkan dia merasakan sedikit." "Ling Er, kakak perempuan telah melayani Anda dengan baik. Sekarang giliranmu." Wang Lin tidak masuk ke dalam, tetapi menunjuk ke alisnya. Su Liguo keluar dari alis Wang Lin. Dia menatap layar dengan tatapan bersemangat di matanya. "Aku tidak peduli bagaimana kamu menghadapinya. Cari tahu apa yang terjadi pada kera roh dan ambil jiwa mereka berdua." Wang Lin berbalik dan perlahan berjalan keluar ruangan. Su Liguo belum pernah sesemangat ini sebelumnya. Dia merasa mengikuti Wang Lin adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saat ini, dia merasa darahnya mendidih meskipun dia tidak memiliki darah setelah menjadi iblis. Tapi itu tidak mempengaruhi perasaannya. Su Liguo tersenyum licik dan melewati layar. Tidak lama kemudian, dia keluar dengan ekspresi sangat puas di wajahnya.
Dia meludahkan 2 jiwa, lalu kembali ke alis Wang Lin. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan. Kera roh itu sudah mati. Wang Lin melambaikan tangannya dan bendera jiwa muncul. Dia melemparkan kedua jiwa itu ke dalam bendera, lalu masuk ke kamar. Dia memasukkan tubuh kedua gadis itu ke dalam tasnya, lalu meninggalkan ruangan. Pada saat itu, 15 menit itu telah berlalu. Wang Lin memanggil kembali bendera pembatasan. Bendera berubah menjadi kabut hitam dan dengan cepat meninggalkan halaman selatan. Pada saat yang sama, raungan marah meletus dari kultivator Nas Chen Sol. Dia menyebarkan akal ilahinya, mengunci ke halaman barat, dan dengan cepat menyerbu ke sana. Tak lama kemudian, di halaman barat, rasa ilahi yang ganas juga menyebar. Setelah menemukan Wang Lin, seorang wanita datang dari tengah halaman. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin berbalik untuk pergi. Tubuh wanita ini diselimuti kabut, sehingga penampilannya tersembunyi. Saat dia muncul, tubuhnya bergerak seperti kilat mengejar Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Melihat bahwa dia semakin dekat, dia tersenyum dingin. Dia menggerakkan tangannya dan mengirimkan gelombang lingkaran pembatasan ke arah wanita itu. Kamu tidak tahu tempatmu. Wanita itu mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan keranjang bunga muncul di genggamannya. Saat dia melambaikannya, banyak kelopak bunga berwarna-warni muncul. Setiap kelopak membawa kekuatan penghancur saat mereka melayang menuju batasan. Tingkat kultivasi wanita ini adalah tahap awal Nas Chen Sol. Meskipun ekspresi Wang Lin tenang, dia mencibir di dalam hatinya. Saat lingkaran pembatas mendekati kelopak bunga, mereka langsung pecah menjadi banyak pembatas yang lebih kecil dan menyebar. Meskipun beberapa dihancurkan oleh kelopaknya, banyak yang berubah menjadi lingkaran pembatas setelah melewati kelopak bunga. Kecepatan mereka sangat tinggi. Saat mereka berubah menjadi lingkaran pembatasan, mereka mendarat di halaman barat. Wang Lin sudah tahu bahwa seluruh halaman barat ini diangkat ke udara oleh batasan raksasa. Jika Wang Lin punya waktu, dia akan dapat sepenuhnya mematahkan batasan ini. Namun, tujuan Wang Lin bukan untuk mematahkan batasan, tetapi untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Biasanya, pembatasan reguler bahkan tidak bisa melakukan itu, tetapi pembatasan Wang Lin adalah pembatasan kuno. Dikombinasikan dengan fakta bahwa dia telah menempatkan beberapa batasan sebelumnya, saat lingkaran batasan mendarat, getaran menyebar ke seluruh halaman barat. Pembatasan besar langsung kehilangan keseimbangannya, menyebabkan halaman barat miring ke samping. Gelombang jeritan datang dari halaman barat dan sejumlah besar pembudidaya wanita terbang keluar dengan ekspresi ketakutan di mata mereka. Sementara Wang Lin melakukan semua ini, dia tidak pernah berhenti saat dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Wanita yang mengejarnya menggertakkan giginya. Dia berhenti mengejar Wang Lin dan dengan cepat kembali ke batasan besar untuk memperkuatnya. Wang Lin meninggalkan halaman barat tanpa halangan lagi. Tapi dia tahu bahwa segera, pembudidaya Nas Chen Sol tahap tengah dari Cloud Sky Sect akan tiba. Tepat pada saat itu, perasaan ilahi yang sangat kuat datang dari kejauhan. Saat perasaan ilahi melewati Wang Lin, itu mengeluarkan dengusan dingin. Wang Lin tetap tenang. Jika itu orang lain, jiwa mereka akan mengalami kerusakan, tetapi jiwa Wang Lin sangat besar. Jika jiwanya keluar dari tubuhnya, itu tidak akan lebih lemah dari jiwa para pembudidaya pemutus roh. Meskipun jiwanya saat ini terperangkap di dalam tubuhnya dan tidak bisa pergi,
bagaimana bisa dirusak oleh seorang kultivator Nash Chainsaw belaka. Tubuhnya pada dasarnya tidak berhenti sama sekali saat dia terus bergerak maju. Pemilik perasaan ilahi itu tercengang, tetapi dengan cepat mengunci Wang Lin saat tubuh utama Wang Lin mendekat. Bayangan hitam dengan cepat datang dan mendarat di tangan Wang Lin. Bayangan hitam ini adalah bendera pembatasan dan di belakangnya adalah pembudidaya Nash Chainsaw yang marah. Wang Lin telah terperangkap. Setelah bendera larangan mendarat di tangannya, Wang Lin tersenyum dingin. Dia mendarat di tanah dan berbalik. Seketika, batasan muncul di bawah kakinya dan tubuhnya menghilang tanpa jejak. Bahkan indera ilahi yang terkunci padanya kehilangan jejaknya. Tubuh utama Wang Lin telah kembali ke gua di luar sekte, dan gua itu ditutupi dengan batasan yang menghalangi akal ilahi. Sementara itu, di halaman tempat tinggal Wang Lin, avatarnya muncul dari lingkaran pembatas di ruangan itu. Dia dengan cepat membersihkan sedikit, lalu duduk untuk berkultivasi. Masalah ini dianggap selesai. Dalam setengah bulan berikutnya, kisah tubuh utama Wang Lin menyebar ke seluruh sekte. Berbagai versi dapat ditemukan di mana-mana. Harus dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak terjadi di Cloud Sky Sect. Orang itu masuk ke sekte di siang bolong, membunuh seseorang, lalu menghilang di depan mata mereka. Itu seperti menamparkan wajah Cloud Sky Sect. Ini bahkan mengingatkan beberapa leluhur Nash Chainsaw yang sedang bersiap untuk mengatasi Spirit Severing. Mereka keluar untuk menyelidiki dan menemukan bahwa dua orang yang terbunuh adalah Gong Sun Tong dan Cheng Ling. Setiap orang yang berhubungan dengan mereka, seperti Cheng Xian dan Lu Song, ditanyai. Bahkan Wang Lin pun ditanyai. Pada akhirnya, seorang kultivator Nash Chainsaw bahkan menggunakan indera ilahi untuk memeriksa apakah Wang Lin berbohong. Namun, karena jiwa Wang Lin jauh lebih besar dari jiwa kultivator Nash Chainsaw itu, dia tidak dapat menemukan apapun. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, masalah ini dibiarkan begitu saja. Adapun Limuan, dia tidak terseret ke semua ini. Ini semua adalah pekerjaan kakak laki-lakinya. Rencananya sangat dalam. Dia tahu bahwa orang yang bertanggung jawab adalah teman Limuan. Teknik orang itu membuatnya sangat ketakutan. Bahkan 3 kultivator Nash Chainsaw tidak dapat menghentikan orang itu masuk dan keluar dari sekte Cloud Sky sesuai keinginannya. Akibatnya, bagaimana dia berani mengatakan sesuatu? Jika dia berbicara, maka orang itu akan muncul tanpa disadari dan membunuhnya. Kehidupan Wang Lin kembali damai, tetapi, dalam benaknya, senyum sedih Limuan terus muncul. Setiap kali dia melihat senyum sedih itu, rasanya hatinya seperti ditusuk. Perasaan ini mencapai batasnya ketika Sekte Langit Awan mengumumkan ke seluruh negara Chu bahwa salah satu dari 3 alkemis peringkat 5, Limuan, akan membentuk pasangan kultivasi dengan putra tetua Sekte Luar Sun, Sun Zanwei, dalam 2 bulan. Wang Lin diam-diam duduk di dalam ruangan. Setelah berpikir siang dan malam, dia menghela nafas dan menunjukkan tatapan tegas di matanya. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia bangkit dan berjalan menuju halaman selatan. Seluruh jalan tidak mulus karena terhalang oleh kabut putih. Namun, setelah dia mengumumkan namanya, seseorang pergi untuk memberitahu Limuan dan sebuah jalan terbuka. Wang Lin perlahan berjalan ke depan. Meski langkahnya lambat, ada perasaan tekad pada masing-masing langkahnya. Setelah tiba di luar rumah Limuan, suara Limuan terdengar,
pelatihan tertutup gurumu hampir selesai. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menanyakannya begitu dia keluar. Mulai sekarang, kecuali aku memanggilmu, jangan datang ke sini lagi. Wang Lin merenung sejenak, lalu perlahan berkata, saya ingin pil. Pil yang dapat meningkatkan level kultivasi saya menjadi Nas Chen Sol dalam 2 bulan. Li Muwan terkejut. Dia berdiri, membuka pintu, dan menatap Wang Lin. Dia bertanya, dengan suara gemetar, siapa kamu? Wang Lin mengungkapkan tatapan lembut, yang merupakan pemandangan langka. Namun, jejak kelembutan itu digantikan oleh ketenangan saat dia bertanya, apakah ada pil seperti itu? Li Muwan menggigit bibir bawahnya. Matanya mengungkapkan kebahagiaan yang belum pernah terlihat sebelumnya saat dia menatap Wang Lin. Dia masih memiliki perasaan tidak pasti di hatinya, tetapi segera, ekspresinya tiba-tiba berubah saat matanya menjadi dingin. Dia berteriak, siapa kamu? Li Muwan segera ingat bahwa tetesan darah di alisnya tidak bereaksi. Jelas, orang ini bukanlah orang yang dia pikirkan. Perlahan, kebencian terhadap orang itu muncul dan dialihkan ke Wang Lin, yang terdengar hampir persis seperti orang itu. Wang Lin menatap Li Muwan dan mendesah. Dia meletakkan tangannya di tasnya dan mengeluarkan sepotong batu giok. Setelah melihatnya sebentar, dia melemparkannya ke Li Muwan. Saat batu giok itu muncul, seluruh tubuh Li Muwan menjadi lunak. Setelah menangkap batu giok, dia bersandar ke dinding saat air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya. Membunuh Sun Zanwei itu mudah, tetapi harus menunggu sampai tingkat kultivasi saya cukup tinggi untuk memastikan tidak ada seorang pun di Cloud Sky Sect yang berani angkat bicara. Ketika saya mencapai tahap Nas Chen Sol, saya dapat membawa Anda kemana saja di seluruh negara Chu dan tidak ada yang berani menghalangi jalan saya. Suara Wang Lin membosankan, tapi kata-katanya penuh dengan kesombongan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.